Melanjutkan pertanyaan yang berikutnya karena tadi kita terputus Zoom meeting kita. Lanjutkan pada tadi sampai indikator keberhasilan. Nah, sekarang setelah beberapa hal yang Bapak ceritakan dari awal sampai indikator keberhasilan, mulai dari perencanaan sampai indikator keberhasilan, kita memasuki informasi yang ingin saya dapatkan dari Bapak itu. Tentunya di dalam melaksanakan kurikulum Merdeka ini tidak terlepas dari hambatan, kendala, rintangan yang dihadapi oleh sekolah, baik itu tantangan internal maupun tantangan eksternal yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar sekolah itu sendiri. Termasuk di dalamnya kompetensi guru, bagaimana sarana dan prasarananya, bagaimana kesiapan siswanya, bagaimana perangkat pembelajarannya, itu kan semuanya kan memerlukan kesiapan dan personil yang lengkap, yang mampu melaksanakan atau mengatasi permasalahan-permasalahan. Nah, dari selama ini sudah masuk tahun kedua, 2 tahun berjalan, menurut Pak Wandi selaku kepala sekolah, sebagai manajernya, barangkali Bapak bisa menceritakan kendala apa saja yang dihadapi selama melaksanakan EKM Pak Wandi, dan bagaimana solusi Bapak untuk mengatasi masalah yang Bapak hadapi itu di dalam implementasi kurikulum Merdeka pada SMP Terobani Sintang, Pak. Silakan, Pak. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Ada 3 poin yang menjadi hambatan ataupun tantangan di dalam pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka. Kalau di tahun pertama, hambatan kami itu adalah keterbatasannya referensi untuk buku teks di dalam pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka. Namun di tahun kedua ini itu terbantukan dengan hadirnya aplikasi PMM tadi. Nah, cuman ketika itu yang pertama, Pak. Yang kedua, akses yang dimiliki dalam pembelajaran. Jadi ini juga menjadi hambatan bagi guru-guru untuk mendapatkan akses bagaimana melakukan pembelajaran. Dan yang ketiga, kompetensi ataupun skill dari guru itu yang memiliki keterbatasan atau tidak memadai. Nah, terkait solusi yang kami berikan, pertama tadi karena keterbatasan referensi, ya solusinya adalah bagaimana mengaktifkan guru untuk sering-sering membuka aplikasi Merdeka Mengajar. Dan itu juga menjadi hambatan lagi. Juga ternyata selama ini guru-guru, sebelum saya menerapkan hari PMM tadi, guru-guru jarang membuka aplikasi PMM. Padahal ketika untuk mencari referensi, solusinya adalah membuka PMM. Karena referensi pembelajaran di PMM itu sangat banyak dan bisa diambil, bisa ditiru ataupun dimodifikasi. Yang kedua, hambatan yang paling akses yang dimiliki dalam pembelajaran tadi, contoh akses untuk pembuatan perangkat pembelajaran, modul ajar. Sampai saat ini, sampai detik ini, guru sudah paham untuk membuat modul ajar, tetapi yang menjadi hambatan ataupun tantangannya, guru-guru masih malas untuk membuat perangkat ATP ataupun TP. Kalau kita tidak motivasi, kita tidak memberikan pengerasan lah istilahnya pada guru-guru, tentu itu tidak dibuat, bisa tidak dikerjakan karena terlalu rumit administrasinya. Iya, betul. Yang ketiga tadi kompetensi skill.
walaupun masih muda, guru-guru kami ini, tapi masih juga ada yang belum memiliki skill yang memadai. Contoh saja di dalam hal penggunaan media pembelajaran, perpustakaan digital, eh, perangkat seperti Infocus, eh, terus menggunakan aplikasi Quizzes yang kita gunakan di dalam pembelajaran, itu belum semuanya. Dan solusi yang kami berikan adalah kami mengadakan diptek atau workshop latihan di dalam penggunaan aplikasi Quizzes, workshop di dalam penggunaan apa namanya pembelajaran digital Digital, itu ya, Pak. Yang ya, oke. Baik, secara sekilas saya mendapatkan gambaran hambatan dan solusi yang Bapak alami. Nah, selanjutnya berhubungan dengan hambatan dan solusi yang disampaikan oleh Bapak tadi, kira-kira itu dukungan apa yang diperlukan dalam pelaksanaan IKM pada SMP Terubani itu, berdasarkan daripada hambatan dan solusi tadi. kami dukungan yang paling utama itu kami butuh narasumber ahli Pak dalam bidang contoh dalam bidang IT itu kami belum mendapatkan dukungan, belum dapatlah orang-orang yang memiliki bakat di bidang IT secara sepenuhnya. Iya, Selama ini kan kami keterbatasannya itu hanya kepada guru-guru yang sedikit banyak memiliki apa namanya kemampuan IT yang tidak secara keseluruhan. iya, Itu terkait karena di kurikulum Merdeka ini semuanya serba digital, sementara guru-guru belum secara semuanya melek digital gitu Pak. iya, Jadi iya. yang paling pokok utama kami itu ya orang-orang yang memang memiliki kemampuan digital IT yang sangat mumpuni lah, memadai gitu. Iya, Pak. Kalau dukungan sarana prasarana Pak sudah memenuhi. Ya, kalau itu baik dari pendanaan dan sarana prasarana, alhamdulillah semenjak sekolah Iya, penggerak itu sudah tercukupi Pak. oke Pak. Baik, saya lanjutnya Pak. Saya lanjutkan dengan barangkali Bapak bisa menyimpulkan dari yang menjadi topik percakapan kita tadi, dari beberapa uraian yang telah disampaikan, apa yang Bapak dapat simpulkan dari percakapan kita pada sesi coaching pertama hari ini, Pak? Baik, terima kasih, Pak. Satu hal yang mungkin bisa saya simpulkan adalah implementasi Merdeka itu asyik, menarik, dan menguji kita sebagai tenaga pendidik untuk lebih aktif, inovatif, dan kreatif. Tapi implementasi kurikulum Merdeka ini tidak akan bisa berjalan jika kita memiliki guru-guru yang tidak mau berubah, guru-guru yang tidak mau belajar, guru yang tidak mau mengupgrade dirinya lebih baik. Pembelajaran Oke, berdifferensiasi itu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau gurunya melaksanakan. Soalnya kan kita IKM, tapi gurunya tidak mau berubah, tentu IKM-nya tidak akan berjalan. Proyek P5 itu bagus terlaksana, tapi ketika udah dilaksanakan dan tidak di follow up ke depan, tidak dilihat mana itu yang bakatnya desain grafis, yang bakatnya bercocok tanam, itu mana yang bakatnya orator, mana yang bakatnya senang menggambar, itu tidak akan bisa terwujud dan tampil ke permukaan kalau kita tidak milah-milah anak-anak murid-murid. Jadi inti darinya adalah IKM ini bisa sana jika gurunya mau berubah. Itu Pak. oke, baik Pak. Setelah kesimpulan yang Bapak berikan itu sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan itu, selanjutnya saya akan meminta informasi dari Bapak, apa yang dapat Bapak rasakan setelah kita melakukan percakapan coaching saat ini. Ya, perasaan saya pertama tegang, Pak. Iya, iya, iya. yang kedua, yang kedua semakin ke sini semakin menyenangkan.
Iya. Kami sangat butuh yang seperti ini supaya kami bisa tahu mana yang kami kurang, mana yang kami belum baik. Ini sebagai wujud refleksi bagi kami lah Pak, supaya ke depan kami bisa lebih baik lagi. Iya, terima kasih atas pandangannya, Pak. Kemudian yang ini detik-detik terakhir nih, akhir coaching ini, apa rencana Bapak 3 bulan ke depan di dalam implementasi IKM ini? Rencana Bapak 3 bulan ke depan untuk rencana tindak lanjut dalam pelaksanaan IKM ini. Sehubungan dengan implementasi ini. Silakan, Pak. Rencana saya itu ada 5 Pak, Ya, 3 bulan ke depan. Yang pertama, bagaimana mengistiqomahkan lah bahasanya, pembelajaran berdiferensiasi, bahwa guru tidak lagi berubah-berubah di dalam menerapkan pembelajaran. Ini jadi patokan. Yang kedua, bagaimana hasil proyek P5 itu memiliki hasil dan memiliki dan ada follow up-nya terhadap murid-murid. Yang ketiga, bagaimana guru-guru itu lebih aktif lagi mengisi dan membuka aplikasi Merdeka Belajar. Itu yang menjadi problem utama. Bagaimana guru-guru bisa harus mendapatkan referensi kalau guru-gurunya jarang membuka aplikasi Merdeka Belajar. Yang keempat, kami setelah melihat hasil dari ANBK, ternyata ya memang kami harus punya program perpustakaan digital tadi untuk diterapkan lagi ke depan supaya anak-anak dapat mencari referensi bahan bacaan untuk pembelajaran literasinya lebih baik lagi. Mungkin itu Pak. iya, terima kasih Pak. Pasti udah ada rencana program untuk 3 bulan ke depan. Mudah-mudahan itu bisa terimplementasi sesuai dengan rencana. Tentunya jangan lupa dibarengi dengan suatu program yang tertulis, ya, program tertulis nanti bisa disosialisasikan dengan kawan-kawan guru di sekolah dan bisa dikembangkan atau dilaksanakan. Nah, selanjutnya Pak, apa saja hal yang baru yang menurut Pak Wandi, yang Pak Wandi dapatkan setelah kita dari hasil percakapan ini? Hal yang baru apa yang Pak Wandi dapatkan dari hasil percakapan ini? Dan yang kedua, hal yang baru apa juga yang didapatkan oleh Pak Wandi selaku kepala sekolah setelah menerapkan kurikulum Merdeka? Jadi ada 2 pertanyaannya, Pak. Hal apa saja hal yang baru yang didapatkan dari hasil percakapan coaching ini? Yang kedua, hal apa saja yang baru dari setelah menerapkan kurikulum Merdeka, Pak? Coba. Hal yang baru ini sangat besar Pak. Karena biasanya yang coaching itu fasilitator. Iya. Dan sekarang yang mengcoaching itu adalah pengawas dan itu lebih terasa pengaruhnya lebih besar juga ketimbang dengan fasilitator. Kenapa pengawas lebih terasa pengaruhnya? Karena pengawaslah yang selalu ada mendampingi kita di dalam melaksanakan kurikulum Merdeka. Kalau hal baru apa di dalam pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka? Hal yang baru adalah bagaimana menerapkan kebiasaan membuka aplikasi PMM untuk mengupload aksi nyata dan juga mencari referensi. Itu hal sangat baru dan kalau malas tidak akan bisa untuk maju dan berkembang. Oke, Pak. Baik, terima kasih Pak Wandi. Selanjutnya kita sepakati kapan kira-kira kita melakukan coaching untuk berikutnya, Pak? Awal bulan, pertengahan bulan, atau akhir bulan di bulan Desember? Desember sebelum UAS boleh Pak, awal bulan. Awal bulan Tanggal nanti. 3 Desember. Iya, nanti Bapak tentukan jadwalnya. Berikan dengan saya, nanti kita sepakati, kita buat secara tatap muka aja. Untuk mengevaluasi program kegiatan sekolah penggerak yang sudah dilaksanakan selain daripada implementasi ini. Barangkali kan masih banyak kegiatan bagian daripada kurikulum Merdeka atau kegiatan-kegiatan yang telah kita dengarkan bersama tadi dari penjelasan Bapak yang untuk perlu kita evaluasi atau perlu kita coaching lagi nanti. Demikian saya selaku pengawas pembina pendamping sekolah penggerak sekolah Bapak di SMP Terobani mengucapkan terima kasih yang banyak atas
kesediaan Pak Wandi Kurniawan PDI ya, selaku Kepala Sekolah SMP Terobani yang telah melaksanakan program sekolah penggerak 2 tahun berjalan kalau saya hitung, dengan berbagai macam program yang telah diterapkan terlepas dari hambatan dan kendala, namun tetap berusaha dan mencari solusi yang baik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Saya ucapkan terima kasih dan saya harapkan semoga pelaksanaan kurikulum Merdeka ini dapat berjalan dengan baik ke depannya sesuai dengan target. Tentunya visi dan misi itu harus kita laksanakan untuk mencapai target atau tujuan daripada implementasi EKM sepenuhnya. Nanti akan bisa dilihat progres perbandingan bagaimana hasil yang tahun sebelumnya, tahun kedua, dan tahun ketiga. Dan dari grafik itu nanti dianalisis, dievaluasi, bisa dijadikan patokan atau dasar atau indikator untuk mengambil kebijakan atau keputusan. Dan barangkali yang saya minta ke depannya nanti itu dalam bentuk laporan secara garis besar program yang telah dilaksanakan sekolah penggerak ini dalam bentuk program, nanti dijadikan laporan secara singkat bisa disampaikan kepada saya selaku pengawas pembina agar saya bisa melihat program itu dan bisa meninjau atau mengevaluasi dan membuat program pendampingan yang jelas sesuai dengan rencana yang dikembangkan oleh sekolah penggerak itu sendiri. Kemudian juga laporan daripada kepala sekolah penggerak kepada saya selaku pengawas pembina ini juga sebagai masukan dan bahan untuk saya sampaikan juga kepada pemangku kepentingan terkait, yaitu kepala dinas pendidikan kita di Kabupaten Sintang. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang selama pelaksanaan coaching ini, jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf, karena tujuan coaching ini adalah sekedar untuk menggali informasi dan melihat sejauh mana pelaksanaan EKM yang dilaksanakan oleh sekolah binaan saya selama ini. Jadi tidak ada niat untuk menggurui, tidak ada niat untuk mengajari, tetapi mengumpulkan informasi, dan itu Bapak jelaskan sendiri, Bapak laksanakan sendiri, Bapak menyimpulkan sendiri. Jadi kami sebagai pengawas pembina di dalam selaku coach ya, dalam coaching ini ada coach, ada coachee. Bapak selaku coachee, saya selaku coachnya. Jadi hanya menerima masukan. Nanti pada tahap berikutnya akan ada follow up. Dari keluhan ini kapan kita bertemu lagi akan saya berikan masukan-masukan, saran-saran yang berhubungan dengan hal-hal yang memang perlu diperbaiki secara bersama. Jadi intinya antara saya selaku pengawas pembina dan Pak Wandi selaku kepala sekolah harus berkoordinasi dan berkomunikasi, itu intinya. Jadi tanpa komunikasi dan koordinasi, mungkin antara saya sebagai pendamping dan Pak Wandi sebagai penyelenggaranya tidak bisa secara efektif untuk pembinaan. Itu harapan saya, Pak Wandi. Demikian saya akhiri pertemuan ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Luar biasa ya. Saya matikan Pak Wandi ya. Ya.